Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian, kembali saat sore hari ini kita akan merenungkan bersama-sama daripada firman Tuhan yang terdapat dari surat Roma pasal yang ke-6 dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Seluruh pasal daripada kitab Roma pasal yang ke-6. Dan sebagai pokok pembahasan kita atau perenungan firman Tuhan saat petang hari ini, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-20. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 18 dan ayat 20 saya akan baca demikian. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Ayat yang ke-20, "Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran." Puji Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat demi ayat daripada seluruh kitab Roma pasal yang ke-6 ini sendiri, merupakan satu hal yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu perbedaan jalur dalam perjalanan sebagai seorang hamba. Ya. Statusnya boleh sama, hamba, tetapi jalurnya berbeda. Di mana perbedaannya? Perbedaannya jelas. Pada saat kita menjadi hamba dosa, berarti kita berjalan di dalam jalur daripada dosa. Dan saat kita menjadi hamba kebenaran, maka kita berada di dalam jalur kebenaran. Dan pada perjalanan akhir daripada jalur dosa, dikatakan jelas dalam ayat yang ke-23 adalah maut. Sementara akhir daripada jalur kebenaran adalah hidup yang kekal. Berarti saudara sekalian, di sini kalau kita kembali merenungkan firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-6, sudah jelas diberitahukan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan untuk kita menentukan langkah-langkah kita di dalam jalur yang mana yang mau untuk kita lakukan dalam hidup. Sekalipun kita berkata, oh aku ini berada di dalam jalur kebenaran, apakah aku sudah pasti akan mengakhiri di dalam jalur kebenaran itu aku mendapatkan hidup yang kekal di surga? Belum tentu, saudara. Kenapa belum tentu? Karena kita masih membawa sifat-sifat karakter kehidupan manusia lama kita bercampur aduk di dalam perjalanan iman dan kerohanian kita. Masih campur aduk. Sekalipun kita berkata, aku sudah beriman kepada Yesus Kristus, betul. Kalau cuma sekedar beriman kepada Yesus Kristus, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan, maka kita pun juga akan ditolak. Akan ditolak. Karena itu seperti apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 kalau kita perhatikan kembali. Di mana orang-orang berkata, aku
aku bernubuat demi namamu. Ya. Aku mau layani engkau. Aku berbuat apa yang menjadi kerinduan dan keinginan daripada Tuhan. Tapi pada akhirnya apa dikatakan? Dikatakan bahwa enyalah engkau pembuat kejahatan. Ya. Jadi tidak semua orang berkata bahwa aku ini orang yang beriman kepada Yesus Kristus secara otomatis bisa langsung masuk di dalam keselamatan kekal di dalam surga. Jadi saudara sekalian, di dalam kita beriman kepada Yesus Kristus, langkah-langkah kehidupan kita ini kita perlu untuk perhatikan. Kita berjalan di jalur mana? Kita berjalan di jalur daripada kebenaran firman Tuhan, atau kita berjalan di jalur kompromi dengan perkara-perkara duniawi, atau kita secara total berjalan di jalur daripada dosa. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan secara manusia, dalam kehidupan dalam dunia ini, di mana dunia sudah berada di dalam tangan si iblis sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Maka iblis mulai berkuasa dan menguasai kehidupan manusia, sehingga manusia itu dikuasai oleh kuasa daripada roh-roh si jahat, sehingga manusia melakukan segala sesuatu menurut pemikiran dan kemampuan secara manusia semata-mata. Dan sementara firman Tuhan, kalau kita perhatikan saudara sekalian, firman Tuhan itu tidak bisa kita tafsirkan menurut kemampuan kita secara manusia, dengan logika kita, dengan akal kita. Kita tidak akan mampu. Tetapi kalau akal kita, pikiran kita, otak kita, kita letakkan di bawah otoritas daripada Allah Rohul Kudus, maka Allah Rohul Kudus yang akan memberi petunjuk, memberi penjelasan. Karena itu Yesus berkata dengan jelas dalam Injil Yohanes, apabila penolong itu sudah diutus oleh Bapa, maka penolong itu yaitu Roh Kudus akan memimpin kamu berjalan di dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya tidak ada satu ayat pun yang tidak akan diberitahukan untuk kita mengerti oleh kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Dan seluruh kebenaran diberkatkan karena Roh Kudus yang memberkati, Roh Kudus yang memimpin. Dan kalau Roh Kudus yang membukakan seluruh kebenaran, maka tidak ada rekayasa, tidak ada pemutarbalikan daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tidak mungkin akan berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Masa Allah akan bertentangan, berlawanan dengan firman yang diucapkan? Tidak mungkin. Enggak mungkin. Jadi kita perhatikan saudara sekalian, pada saat kita berada di bawah hukum dosa, sekali lagi kita sebagai hamba dosa. Dan kalau kita perhatikan dari kitab Roma pasal yang ke-6 dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6,
dikatakan dengan jelas bahwa kita ini telah mati bagi dosa. Matinya bagaimana? Dikatakan dengan jelas pada ayat yang keempat, ya, dimulai pada ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Jadi dengan melalui baptisan air yang kita jalani, yang kita terima dalam perjalanan kehidupan rohani kita, menunjukkan bahwa kita saat dibaptis itu kita mati, dikubur. Ya. Bukan mati secara jasmaninya, tapi mati akan hidup yang lama dan bangkit di dalam kemuliaan Allah dengan kehidupan yang baru. Nah, setelah kita dibaptis, kita berjalan di jalur yang benar. Jangan ada lagi kompromi, gitu. Ya, kalau cuma sekedar dibaptis terus kemudian pasti selamat, wah enak saja. Karena sebelum seseorang menerima baptisan air harus mengerti dahulu dasar daripada baptisan itu apa dan bagaimana kita menyikapi. Ya. Saat kita menerima baptisan air, kita menjalani baptisan air, ada konsekuensinya setelah baptisan itu sendiri kita lakukan. Dan kalau kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan dengan benar, baptisan air cuma sekedar ikut-ikutan. Waduh, aku sungkan karena tetanggaku udah dibaptis, masa aku yang lebih dulu jadi orang Kristen tidak dibaptis. Maka kita dibaptis, ikut baptisan air secara massal, nggak ngerti apa-apa. Ya. Percuma. Ya. Dan kemudian baptisan itu sendiri dipakai buat sebagai satu permainan. Wah, aku dibaptis di sini nggak cocok. Aku pindah ke tempat yang lain, aku dibaptis lagi. Sekalipun kita dibaptis seumur hidup kita setiap hari dibaptis, kalau tidak ada perubahan di dalam jalur yang kita jalani dalam hidup kita, kita akan ditolak. Kita akan ditolak. Ya. Jadi jangan merasa bangga duluan bahwa aku sebagai orang-orang yang pada awalnya sebagai hamba dosa karena aku berada di bawah hukum kutuk dosa, sekarang aku sudah menjadi orang percaya. Nah, kalau aku sudah menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kemudian kita berkata bahwa aku pasti akan diselamatkan. Memang firman Tuhan memberikan satu jaminan, yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Ya. Tetapi sebelum kita menikmati keselamatan yang luar biasa dalam kerajaan surga, maka ada proses di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Jadi tidak sekedar seperti orang beli kacang goreng di pinggir jalan. Yang penting aku nikmati kacang goreng. Yang penting aku beriman. Kalau beriman gak dilakukan firman itu sendiri dan tidak dinyatakan dengan perbuatan yang jelas berdasarkan firman Tuhan, akan ditolak. Jelas sekali katakan dalam surat Yakobus, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau cuma perbuatan-perbuatan saja menunjukkan kebaikan tapi tidak punya iman kepada Yesus Kristus, juga percuma.
Karena itu iman harus disertai perbuatan. Sekali lagi, iman harus disertai perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Perbuatan yang sesuai dengan petunjuk daripada firman Tuhan. Karena itu saudara sekalian, kalau kita merenungkan kembali, sebagai hamba mempunyai ciri, ya, dalam kehidupannya sebagai hamba punya ciri, ya, punya tanda bahwa ini adalah hamba, yaitu dalam ketaatan akan melakukan perintah daripada atasan hamba, ya, taat akan perintah daripada atasan. Nah, kalau seorang hamba tidak taat kepada perintah daripada atasan, bukan hamba, ya, penyusup, gitu. Ya, penyusup, pengerusak. Dan bukan hanya menunjukkan ketaatannya, tetapi seorang hamba pun juga menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Tidak main-main dengan tuannya. Setia. Dalam kondisi yang bagaimanapun juga tetap setia kepada tuannya. Tidak berpindah-pindah. Tidak kesana dan kemari, enggak. Dan daripada dua hal ini sendiri kita perhatikan dalam perjalanan hidup rohani kita. Iman itu kalau kita tidak ditunjukkan di dalam ketaatan kita akan perintah daripada Allah, kira-kira bermanfaat enggak pada akhirnya? Enggak. Iman itu kalau tidak disertai dengan kesetiaan kita kepada Allah, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Bukan cuma sekedar berkata, wah aku ingat Tuhan, aku tahu Tuhan, aku tidak lupa sama Tuhan, tapi tidak melakukan perintah Tuhan, ya percuma. Gitu. Percuma, saudara. Cuman apa? Cuman berbagai macam alasan-alasan yang ditunjukkan untuk melempar tanggung jawab kepada yang lain. Karena itu saudara sekalian, kalau beberapa Kamis yang kemarin kita sudah belajar firman Tuhan, dari perubahan status dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Nah, saat petang hari ini kita mau memperdalam, ya, perubahan status ini bukan cuma sekedar berubah statusnya sebagai hamba dosa menjadi hamba kebenaran, tidak cuma berubah begitu aja, tetapi perlu untuk menunjukkan aku ini berada di dalam hukum kasih karunia Allah. Kalau pada saat aku berada di bawah hukum kutuk dosa, aku mentaati apa yang menjadi perintah dan petunjuk di dalam perbuatan-perbuatan yang salah, nurut, ya, nurut. Sungguh sekalian firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Injil Yohanes, ya, Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang dunia itu sudah datang dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan manusia, ya. Tetapi manusia lebih menyukai kepada kegelapan. Kenapa? Di dalam kegelapan itu perbuatan dosa tidak kelihatan, gitu. Lebih suka kepada kegelapan, lebih suka kepada hal-hal yang berada di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan contoh yang paling simpel, saudaraku sekalian, kalau kita bisa perhatikan, kalau bisa dibacakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Surat Amsal pasal yang ke-6 Amsal 6 ayat 12.
Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Terus sampai 14. Yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Ya, firman Tuhan berkata dengan jelas, tidak berguna, jahat orang yang hidupnya dengan mulut serong. Mulut serong itu gimana? Cuma sekedar ngomong aja. Terus dikatakan lebih lanjut pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, yang menimbulkan apa? Menimbulkan kecemburuan, menimbulkan rasa marah, menimbulkan pertengkaran, perselisihan. Mulutnya, kata-katanya nggak bisa dipercaya. 1 jam bicara A, 1 jam berikutnya bisa berubah menjadi C, alias plin-plan. Nah, kalau jadi orang Kristen plin-plan, mau jadi apa? Itu. Sementara firman Tuhan berkata dengan jelas bagaimana menjadi orang Kristen yang plin-plan. Karena apa? Tolong bacakan Injil Matius pasal yang ke-7 di ayat yang ke-3. Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, perhatikan. Firman Tuhan berkata dengan tegas, engkau melihat selumbar di depan mata saudaramu yang ada di seberang, di tempat yang jauh, sementara balok di dalam matanya sendiri tidak kelihatan. Mulut serong itu cuma bisanya meneropong kesalahan orang lain, tapi tidak menyadari bahwa dirinya pun juga ada kesalahan. Nah, kita sebagai orang-orang yang berada di bawah hukum kasih karunia Allah, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu bagaimana ketaatan kita berada di dalam jalur kebenaran firman. Jadi orang Kristen yang jujur, dikatakan firman Tuhan, berkatalah ya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak. Selebihnya dari itu adalah berasal dari si jahat. Karena itu dikatakan dalam kitab Yakobus, sebuah kapal bisa dikuasai dengan satu kemudi yang kecil yang dikendalikan sama nakoda. Sebuah mobil bisa dikuasai dengan setir yang kecil yang berada dilakukan oleh pengemudi. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus, lidah adalah sebagai salah satu anggota tubuh yang kecil. Tetapi siapa yang bisa mengendalikan lidah? Lidah bisa menyulut api, bisa membakar, bisa membangkitkan amarah, bisa menimbulkan pertengkaran, bisa menimbulkan segala huru-hara. Kan apa? Lidah ini terus berputar dengan kata-kata yang bisa dijadikan sebagai adu domba. Karena itu sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita mau menjaga lidah kita, menjaga omongan kita. Lebih baik kita mengurangi berbicara daripada kita terlalu banyak bicara tetapi kosong.
Gak berguna. Firman Tuhan berkata di situ dengan jelas, tak bergunalah. Jadi gak ada gunanya. Istilah kerennya itu cuma ngomong kosong, getabrus bahasa Jawanya. Jadi cuma asal ngomong, jual omongan, jadi bakul jamu, saudara. Nah, kalau sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang berkata aku ini berada di dalam iman kepada Yesus, tetapi jalurnya kompromi. Dan ini jalur kompromi. Jalur kompromi tidak bisa. Jadi sekali lagi kita belajar sebagai hamba kebenaran, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan fakta. Jadi bukan ngarang-ngarang cerita. Lalu kalau yang tukang ngarang cerita ini akhirnya muncul apa? Gosip. Lalu kalau sudah muncul gosip, maka penggenapan firman Matius 7 ayat yang ketiga menjadi satu hal yang semakin jelas. Engkau melihat selumbar di depan mata saudaramu yang ada di seberang, tetapi balok di dalam matamu sendiri tidak kamu lihat. Menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus tetapi berjalan di dalam kemunafikan. Penuh dengan kemunafikan, penuh dengan rekayasa. Mulutnya serong, penuh dengan segala macam dalil yang luar biasa. Karena itu saudara sekalian, kita belajar. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, setiap perkataan, setiap perbuatan yang dilakukan dalam hidup kita sebagai manusia di dunia ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan seberapa banyak ayat firman Tuhan yang kita hafal, tapi seberapa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Kalau cuma bangga-banggaan, wah aku khatam Alkitab sampai 100 kali, 200 kali, tapi tidak melakukan, ya percuma. Lebih baik kita yang mengatakannya aku aku baru 1 kali atau 2 kali membaca seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai 22 sampai Wahyu. Tetapi kita menjalankan. Bukan cuma baca Alkitab itu seperti kita baca koran, enggak. Baca, kita renungkan dan kita praktekkan sehingga benar-benar bermanfaat untuk perjalanan hidup rohanian kita berada di dalam jalur kebenaran itu sendiri. Nah, sebagai seorang hamba menunjukkan ketaatan kepada perintah Tuhan, dan juga sebagai hamba menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita sudah berdoa, kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita sudah menjaga jam-jam perhimpunan dalam ibadah kita, kita pun juga sudah berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak setia kepada Allah, ya percuma, saudara.
ibadah kita cuma dilihat oleh orang. Yang penting aku datang, yang penting aku memuji Tuhan, yang penting aku berdoa. Cuma sekedar dilihat oleh orang lain, tidak muncul dari dalam hati, tidak punya kesadaran. Jadi kita punya langkah dalam kesetiaan kita kepada Allah. Kita perlu untuk senantiasa menunjukkan bagaimana ketulusan kita, kerendahan hati kita, ya. Jadi bukan sesuatu yang membuat menjadi hal yang membangkitkan kesombongan secara rohani. Kalau cuma menimbulkan kesombongan, nggak ada gunanya. Ingat firman Tuhan pada minggu yang kemarin yang sudah sedikit saya singgung. Bagaimana seorang yang datang kepada Allah, masuk dalam tempat ibadah, yang seorang berkata dalam doanya, Tuhan, aku nggak sama seperti dia ya. Aku berpuasa seminggu sekian kali. Aku membaca firman Tuhan, katam firman Tuhan. Tapi aku nggak seperti dia. Sementara yang satunya di dalam doanya kepada Tuhan, dia tidak berani menatap ke atas. Dia menundukkan diri dan berkata, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa. Dia tidak menyalahkan kepada yang lain, tapi dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dengan jelas firman Tuhan berkata, orang yang menundukkan diri, yang mengakui kelemahan, kekurangan dan dosanya, dia akan pulang dengan dosa yang diampuni dan penuh dengan sejahtera. Yang satunya tetap ya kesombongan rohani, merasa bahwa aku ini sebagai orang yang mengerti firman tapi nggak melakukan, maka ditolak. Ya. Jadi jangan sampai pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, kita ditolak sama Tuhan. Ya. Jadi susah payah kita menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, pada akhirnya ditolak. Kenapa ditolak? Bukan Allah yang tidak adil, tapi karena kita yang mau berjalan dalam jalur kompromi, ya, tidak murni di dalam petunjuk firman Tuhan. Jadi mari kita tidak merekayasa akan ayat-ayat firman Tuhan menurut kemauan dan pemikiran kita sebagai manusia. Tetapi apapun yang dikatakan dalam firman Tuhan kita mau lakukan. Ya. Kita mau lakukan. Kita nggak main-main. Ya. Karena saat ini bukan lagi saatnya untuk kita bermain-main atau uji coba. Ya. Si coba sih tak jalankan firman ini, kalau bisa ya toh, dan cocok ya sudah tak jalankan lagi, kalau enggak cocok ya sudah tak tinggal. Firman Tuhan itu bukan dipakai buat cocok-cocokkan dengan kemauan kita sebagai manusia, tetapi firman Tuhan mutlak harus dilakukan. Menjelang masa-masa yang akhir ini, ya, maka jangan sampai kita lupa apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-11. Tolong dibaca. Saya berharap ayat ini bisa kita hafal, kita pahami, ya, kita bisa lakukan.
Wahyu 22 ayat yang ke-11. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Ya, yang jahat akan semakin jahat. Yang benar akan semakin benar. Yang kudus akan semakin kudus. Nah, kita berada di mana? Di jalur mana? Kita berada di jalur dosa, penuh dengan segala macam rekayasa. Loh, ini akan semakin nyata. Gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku sebagai orang Kristen, tapi mulutnya serong, pelin-pelan ngomongnya, ini akan semakin nyata nanti. Akan semakin nyata, dari waktu ke waktu akan semakin nyata. Dan semakin jelas. Semakin jelas. Tapi sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh meninggalkan hidup yang lama, menguburkan tabiat manusia lama, dan bangkit dengan tabiat sebagai manusia baru. Dan pada saat kita bangkit dengan tabiat manusia baru, kita terus berjalan di dalam jalur kebenaran itu sendiri, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pada akhir kita akan sampai dan kita akan menikmati hidup yang kekal dalam surga. Ya, jadi kita mau tentukan jalur kita ini berada di jalur kebenaran. Ya, bukan berada di jalur tengah. Jalur kompromi nggak ada. Ya. Kalau jalur yang jahat nggak perlu kita omongkan lagi, karena pasti jalur jahat akan menuju kepada kebinasaan. Jalur kompromi ditolak, itu ditolak. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita masih kompromi dengan hal-hal yang ada di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Ya. Dan kita tidak melakukan satu tindakan yang tegas untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara kompromi dalam dunia. Kita masuk dalam ranah jalan kompromi, kita akan ditolak. Bila kita berada di dalam jalur kebenaran yang murni, dengan tulus, taat, tundukkan diri dengan total kepada Tuhan, setia, ya, tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun juga, tetap menunjukkan kesetiaan tak kepada Tuhan. Bukan cuma ngomong, oh sekalipun aku tidak datang beribadah, aku ingat Tuhan kok. Kalau memang ingat Tuhan, gak akan lupa untuk jam ibadah. Amin. Gitu. Jangan ngomong aku ingat Tuhan, tapi lupa untuk doa, bukan ingat Tuhan itu. Ya, jadi jangan dengan mulut serong kita mengatakan, menunjukkan akan kebenaran diri sendiri. Karena itu saudara sekalian, sekali lagi, iman tanpa disertai dengan perbuatan sia-sia, kosong. Ya. Perubahan, perpindahan dari jalur hamba dosa kepada jalur sebagai hamba kebenaran. Kalau ini tidak benar-benar kita dapat tunjukkan, dan kita berada di tengah-tengah jalur kompromi, ya. Kalau susah ingat Tuhan, kalau senang ikut dunia, ya. Kalau lagi susah, waduh, teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sudah diberkati sama Tuhan, sudah menikmati berkat, kembali lagi dalam kehidupan dosa, ditolak sama Tuhan.
ditolak. Karena itu kita punya ketegasan di dalam sikap perjalanan hidup kita yang tetap berada di jalur Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa yang kita renungkan, kita akan merenungkan kembali dengan lebih sungguh-sungguh secara pribadi dan minta supaya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan lebih lanjut daripada apa yang kita renungkan saat petang hari ini, sehingga benar-benar perjalanan pertumbuhan kehidupan rohani kita nyata, dan pada akhirnya kita akan menikmati akan upah yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan berkati.